bisa jadi pegang bilang oh ini rasanya ini lebih panas, oh ini dingin. Kayak Pak Mbah Man itu panas sampai energinya itu rasa ke saya juga ikut panas, saya kayak merampang, tau nggak, kita kena panas langsung kuahnya perih gitu loh, panas. Oh, kayak ngupas bawang itu berasa ya sampai itu perih-perih matanya. itu baru kita pijit itu, halusin, diurek, dibuka simbolnya, dia nanti turun sendiri tuh. Kecuali satu ya, peradangan itu nggak akan turun. Artinya memang di organ itu ada peradangan, ada yang kalau peradangan sakit tetap gitu. panas terus, panasnya di atas normal. Di atas normal. Biasanya kan 37 derajat, dia bisa 38, dikasih 9. Itu kalau peradangan itu bisa mau herbal apa mau obat. Kalau obat ya panadol, ngurangi nyeri sama nurunin suhu panas. Kalau herbal paling kunyit, temulawak, karena temulawak kalau diminum adem gitu. Tapi kalau kunyit itu untuk peradangan, orang-orang yang sakit peradangan di tenggorokan itu pakai kunyit. Itu ya tergantung pilihannya, dia biasa minum obat apa ini. Ya kalau dari diagnosa itu kan ada panasnya, itu salah satunya ya pakai herbal terus. Nah, kok bisa dibilang tidak terkoneksi itu gimana kan, itu istilahnya bersebelahan gitu ya Bang. Apa di organ itu mengalami sakit apa gimana ya? Penurunan fungsi. Oh, penurunan fungsi. Penyakit sekarang itu kalau stres, depresi, ada fungsi lain yang paling rendah itu akan terserang dulu. Kamu diserang magic, saya tembak magic. Kamu 7 hari selama imun kamu kuat nggak akan berasa. Tapi pas kamu lagi lelah turun, dia masuk baru cari lemahnya gitu ya. Cari di mana yang paling lemah, dia akan diserang. Itu yang artinya orang kena non medis tapi akhirnya mutasi berpindah ke medis. Makanya kalau udah masuk ke medis, pengobatnya harus 2, berarti nggak 2. Iya. Air doa sama di energi, disalurin energi, terus tetap obat dokter. Itu karena dia udah ada gangguan fungsi organ. Biasanya kalau diserang, kalau magic itu yang diserang otak, kayak yang ditusuk sama boneka ya, nggak foto ya, itu ditusuk jarum di kepala, di jantung sama kaki itu. Makanya orang kalau dipegang dari fondasi dulu, kalau kepalanya udah kena, jantungnya, kakinya nggak bisa jalan. Akhirnya kita bongkarnya ini, terus kita tetap ada energi jikir, itu bisa ngudarin biar ini kan cuma media, tapi kita ngerilis dengan ilahi itu terurai, karena bisa balik keluar lagi. Namanya ditusuk nih boneka, atau lepas itunya, jarumnya copot, kok copot, kenapa? Kita udah betulin di sini secara metafisik, di sana terlepas semua. Wah ini balik. Itu apa namanya itu kan secara metafisik ya Pak Bung, kan jadi artinya mungkin kita bisa merasa wah nih ini ditusuk nih gitu. Tahu ngeblok. Makanya kalau saya kepala terus tak tarik, cabut gitu. Di sana jin yang nancep itu saya buang. Berasa ngeblok itu. Ngeblok, kepala pening, nggak ada dipijit, minum obat ya tetap pusing. Nah itu. Terus di sini dada nyakit ini. Nah ini kan kayak ada yang ditusuk rasanya. Nah ini kayak energi yang ngeblok itu, ditarik. Terus tarik nafas, ya Allah, ya Zatullah, ya Nurullah, zikir gitu kan, Allah. Ini tarik-tarikan kan berat, ntar habis itu keluar kayak energi yang lepas, di sana lepas. Jadi bukan ngebayangin sebuah boneka gitu ya, enggak ya, berarti emang dilihat langsung terus diraba, wah ini ada yang ngeblok gitu. Iya, jadi ada energi, nanti bisa dipuntir, karena di sana nusuk itu kan ngunci ya. Ngunci tubuh yang mau ini supaya nggak berpikir, nggak ada dorongan ini. Terus kadang-kadang kalau didiemin lama-lama bengkak, jadi timbul kanker. Terus di kaki jadi lemes, nggak bisa jalan. Jadi bengkak atau dicabut.
energinya dilepas. Kalau udah lepas terus karena juga hilang, karena itu kan kiriman ditusuk itu kan, yang ditusuk gini kan media jin, energi yang mengikat jinnya nancap sini, akhirnya ditanam di sini. Itu pun pakai puasa. Orang dukun tuh pakai puasa mute juga. Kita mau kenal Allah juga puasa juga, mosok kita nggak pakai puasa, itu kekuatan. Jadi sebelum melakukan puasa dulu berarti ya Bang Boy? Iya, pembersihan. Karena Allah mau hadir di dalam tubuh kita itu akan terkoneksi sama Nur Muhammad tadi. Kamu nggak bersih, kolek, banyakkan konslet. Karena di dalam diri kita juga suka ada, goreng tuh. waduh, itu banyak banget. Di diri kita itu ada Tuhan dan ada setan, yang hak dan batil. Kalau kita dorongin ikutin yang batil, yaitu kadang-kadang kok tato biasaan ini kok, atau biasa nyuri. Kalau ada ini nggak pernah lihat ada motor lewat gitu, enggak. Itu loh dorongan. Makanya berbuat baik itu kebiasaan, berbuat jahat juga kebiasaan. Nek orang biasanya jahat, ngomongin orang yang ngomongin orang terus. Ngomongin yang jelek lagi, bukan yang enak lagi. Karena kan dari ini otak bawah sadar masuk ke saraf-saraf, terus ini umpamanya nggak seneng sama kamu, saya omongin terus. Oh dia begini, ini kayak sekarang kayak Dimas ini kan berbalik. Dia sering nyerang orang, nyubit orang, tapi nyubitnya halus. Iya. Tapi kalau udah cubit, tapi kalau dicubit nggak mau kan gitu kan. Nggak mau dia cubit. Maunya nyubit orang, saya mau dicubit dulu, kamu yang dicubit, kamu malah dipelintir-pelintir. Ini apa? Udah tekuk lutut. Akhirnya, Untung nih. Untung nih nanyain sertifikat yang belajar di sini. Bukannya Bu Lina orang PMI. Katanya gue bilang, aku nggak mau orang KMI, orang enek duit teh, aku bilang gitu. Aku langsung bilang gitu, orang enek duit teh. Orang di mana-mana tuh di Cirebon udah bayar bikin surat rekomendasi, udah dibayar, kagak sama banget, baru sebulan lebih, 2 bulan, 3 bulan kagak dijadiin, alasannya belum kirim video, belum kirim ini. Akhirnya nggak orang input jadinya di grup sama si Dwi Saya aja los nggak makan dimaki-maki yo. Los nggak makan duitnya. Makanya Dwi Pakai duitnya los kan? Nggak ada kan? nggak ada duitnya, pas di situ juga pas di Cirebon kerja kok nggak profesional, sama duit dimaki-maki, saya ketawa aja. Terus saya, ini udah tak serahin ini, wah dia megang duit, Agung, ya ada uang nggak, cepat dia minta nih, tak kasih, pura-pura pakai akun main keuangannya. Wah kayak gini nih keuangan profesional, dengan kayak gitu, maunya gini-gini duitnya kagak ini mau keluar dia. Iya, Terus sampai dibales sama Dwi, baksos ada kotak amal kan, langsung masukin di kamar, dia kan kebagian, nggak dibagi, termasuk saya, gara-gara dia kan kayak jadi nggak kebagian. Saya masukin dapat siapa? Dibawa masukin si duitnya sama duit di kamar. masukin duit Terus duitnya banyak, orang ada yang ngamplopin, ada yang ngasih 50, ada yang ini kan, saya dapat 15. Duit itu sama. Duit itu Sidoarjo, rumah taman. Saya lagi di sana, lagi di Sidoarjo. Saya tekor itu hampir 1 juta. Bagus. Wah, payah. Wah, kalau bagi keuangan ya, bagi keuangan. Tapi untung aku sabotase herbalnya 1,6 1,5. Gak taunya dia nggak bahas-bahas, berarti dia Pak ini juga nggak bayar kan? Pak Abu. Iya. Nggak ada. Kan nggak ngarep, cuma katanya bayar minyaknya doang. Jadi kita ngadain pelatihan nih, jadi Masa pelatihan duitnya transfer ke dia, padahal Iya. bayaran ke saya. sama ini Pas selesai acara duitnya udah kagak ada, apa kan gimana? bingung. Aduh. Terus herbal laku 3, pakai dia punya herbal nggak ditawarin, malah saya kok laku 3 dikasihnya cuma 2, nih yang satu diembat, ini saya tungguin, ini parah nih, ini mah Salah ya. saya dikadalin, ini mah nggak kayak gini mah perusahaan nggak bakalan maju. Orang saya ngomong,
Pak Agung ini mau Internasional, kan bilangnya internasional ya. bikin, iya, ini mau bikin apa homestay, rumah tinggal yang buat ini, tapi mesti renovasi terus ya udah siapin bahan. Kalau masalah tenaga mah saya banyak mesin, dikerjain nggak nyampe seminggu juga ada jadi, yang penting ada bahannya. Agak sampai sekarang kagak keluar ininya apa omongannya, bahannya mana. Kalau bahannya siap ya kita kerjain, kalau nggak ada bahan ngomong saya suruh modalin, tenagain, wah kalakalan. Apa tuh dia tinggal dia makin tambah mabok dia. Iya, ini Nggak ada kan yang udah tak diperalat tinggal. lagi. Hah? Ais kan ngerti. Aku tak ceritain lah, aku aja gimana saya cari untung. Saya itu Tapi Elis mah masih ikut, dapat duit dia mah. tapi udah dapat duit, saya Dapat duit, kebobolan. Dia nggak pernah bisa keluar duit, mulai dipinjemin duit mulai ngilang dia. Tadinya saya kan nggak pernah minjem Ais, sekarang saya tinggal dia mau pinjem siapa, saya aja nggak dapat untung dari mana. Sampai gini aku bilangnya, saya itu ninggalin seminggu hilang duit saya 2,5 juta loh. Iya. Seminggu itu saya rata-rata dulu dapatnya Rata-rata, segitu. pasti. Kalau kita lepasnya pasti. Iya, kita kan udah punya ini, punya langganan tetap ya. Aku nusuk-nusukin tangan aku sendiri sakit juga. Iya. Masa ada bacaan nggak sakit? Hah? Bacaan aja tadi, bacaan tadi. Iya, makanya kalau saya pijit itu kan awalnya sakit, itu dikendorin dulu tegang, jadi entar ditusuk. Pak, yang ditarik-tarik ini Bapak sisi itu. Nah, apa sih, Pak? itu. Itu apa bacanya apa? Itu Ada tuh. itu nggak pakai bacaan, Jadi itu udah apa? refleks. Karena ada energi yang tegang di sini, itu yang ditusuk bakalan sakit. Jadi ngambilnya bagaimana? Ngambilnya gini, harus ada plus minus kayak ini ilmu listrik ya. BA. Ilmu listrik. Ilmu listrik ini harus plus minus. Jadi mamanya gini. Ini kan tadi yang ditusuk kiri ya. Nah, giniin dulu dilihat. Oh ini tegang. Udah ketegangan pasti ditusuk sakit. Jadi kalau sebelum mau ditusuk ada ahli kedokteran, kalau yang ini pasti jangan sampai kelihatan, dia udah megang aja udah. Ini keluarin dulu. Nah ini kan tadi saya mamanya gini. Tapi ini sakit. Sakit. Ini sakit. Sakit. Nah, Bener-bener sakit ya, tahu jago nih. nah ini ditarik ini. Tarik napas, karena ini dorong ke sana, tarik napas tuh nahan di perut. Nah ini ditarik, nah ini bisa keluar. Kayak Reiki ya? Iya, Reiki. Jadi itu energinya yang mau ditusuk biar menerima, karena yang bikin sakit itu justru saat ditusuk tegang, takut. Wih, Keluar langsung gini. Bikin nggak sakit nanti. Ini yang bikin tegang tuh udah mulai keluar. Saya juga berasa. Nah ya, itu energi yang mau keluar. Nah kalau udah kendor gini, ini saya tekan keras, ada sakit, hilang. Luar bener. Udah nggak tahu. bisa sih Pak. Nah ini sekarang ibu tusuk nggak sakit. Ini udah Kan pokoknya kamu nanti Bu Rina nanti mau nusuk lagi di sini udah nggak sakit. Tadi sakit karena apa? Posisinya tegang, mau ditusuk sakit. Nah, ini caranya digituin, dikeluarin. Tapi kalau bisa jangan ketahuan sama si pasien. Nanti takutnya pikirannya negatif. negatif. Oh pakai ini. Nah, caranya disembunyiin, namanya dia lagi ngadep kemana, dicolong gitu loh. Iya. Nah, Jadi kita posisiin gitu ya. nah, ini pun di sini tak pencetin nggak sakit. Ini masih sakit. Sakit. Hmm. Ini yang sakit. Ya ini. Ya itu apa sih Pak? Nah, ini ketegangan doang tuh. Iya, ntar ini lagi masak nasi dulu. Iya, ntar ya, dadar ceplok cucu. Oh yang di mana? Jangan di sini. Nah ini udah nggak sakit. Enggak. Ini juga udah nggak Enggak. sakit. Udah, itu sih bagus. Itu. Belajar. Mungkin lagi belajar. Itu kamu tusuk mau ditusuk di mana aja kalau udah relax Heeh. itu hilang. Jadi dari kita pencet dulu, baru kita Tarik. Tadi pencet gini, kan ada energi yang ngeblok nih. Nah, ini ditarik kayak ada energi. Oh ini udah saya tarik enteng, nggak kayak tadi berat. Nah, di sini. nah iya. Ini sakit, masih Ini sakit. Lino nih, itu kenapa sih Pak Gung? Iya, tegang. Nah, ini
Jadi gitu ya. Jadi pengobatan kalau Jadi tidak menyiksa pasien. makanya banyak pasien ada yang sensitif, Iya. sensitif. Dibilang Iya. kamu kita harus cerdas kasih tahu, oh ya udah tak ini tarikin. Nih sakit nggak? Oh enggak, udah hilang. Nah itu dia ya harus. Nah, Jadi itu. kita punya sensitif. Ini udah belajar ini. Kok coba Sherlock mana lagi? Iya ini kayak ngatur rumah di sini aja Sherlock bego banget sih ini. Iya nih. Lu bilang iya di sini ada ini. Mau di ini. Mau di Rumah terapi. gua. Hah? Rumah gue. Iya. Ada di terapi. Tuh, besok beli gorengin dulu. Biar enggak. Jadi pada dasarnya penyakit itu kan sebenarnya ketegangan. Tegangan dari Karena depresi, stres, terus berapa hari dia Pak Put mau ke Jakarta tuh. iya. Apa? Rumah siapa? Ya dia kan ada temennya, ada Rumah siapa maksudnya? Dia waktu itu sampai dia pinjem mobil nganterin jemput siapa? Kang Dedi Kan itu ini Pak masak Apu. telur ya. Lagi masak nasi ya. Oke. Iya dia kan sering ke Jakarta ke rumah temennya apa saudaranya. Ya wartawan loh. Oh dia wartawan. Wartawan. Kenal sama Haji Umar, Pak Umam Kamu aja kenal ya? sama ini waktu apa tuh waktu Ini mancing namanya di bareng situ Buaran. Yang di tinggalnya di Cianjur Buaran. datang. Di Buaran ini. Mana ada yang Cianjur juga? Lah itu yang anak yang gede di Cianjur kan. Kerja apa? Gempa kena. Kena efeknya aja sih. Dia alhamdulillah Cianjur kota. Dia emang kena kota ya. Cuman dia agak sebelah sini. Kan agak di pegunungan juga naik ke atas. Iya. Enggak dia di apa? Di rumah sakit kerjanya. Anak saya enggak Dia kerja. Oh enggak kerja. Berkawin ikut suaminya. Ya, tapi enggak ada aktivitas. Enggak dia ini enggak apa cuman kayak di online aja sih. Enggak, dulu lulusan UI itu. Iya, yang UI itu. Ya kan kerja apa? Sekarang udah enggak kerja. Fakultas Sekarang apa? udah enggak kerja. Fakultas apa? Fakultas itu rumah sakitan. Ya itu kan masuk rumah Iya, sakit. harusnya masuk rumah sakit dia kagak Bisa. kerja dia. Suaminya keluar kota melulu, Pak. Iya keluar kota ini bisa ninggalin rumah kali. Suaminya keluar kota melulu Terus mamanya di apa? di Bisnis. Batubara. Oh, iya. Jadi sering keluar kota melulu, nggak jarang di rumah. Bisa seminggu, bisa 2 minggu Iya batubara di Sipeng apa di perusahaannya. di perusahaan. Jadi ya batubara kan banyak kan sekarang lagi di Sumatera, Iya, di Palembang. iya betul. Nah, Pak Agung tahu. Palembang tuh itu proyeknya banyak kan di Palembang. Sekarang 70% Iya, bener, Palembang. batubara itu di Palembang sama yang punya Ahok itu mana tuh? Batam. Batam, bukan Batam. Bukan, Pekanbaru. Pekanbaru, Riau. Pekanbaru. Riau. Tuh, betul. Iya. Dulu Sering ke larinya situ. pada Kalimantan, sekarang owner larinya ke situ. Ya dulu kan Kalimantan Kalimantan. tinggal 30% mau habis. Dulu kan di situ tanah gambut lah. Sekarang pada punya mesin-mesin pada ditaruh itu dikeruk. Cuma sekarang lagi izinnya Jarak. banyak premannya. Jadi kalau izin itu maksudnya ada komunitas ini harus setor ke dia. Maksudnya orang-orang pengusaha batu bara itu kan Namanya dari udah pemerintah luar ya? udah dapat surat nih. Tapi di daerah itu bikin apa namanya birokrasi yang setor ke ini kan dikutilin kan nggak ada untungnya. Nah, itu makanya dia pengen koordinasi sama daerah gubernurnya, lalu gubernur kok mengkoordinir apa istilahnya kalau ini apa namanya ormas liar gitu Iya, loh. ormas. Dibikin koordinasi terus dibikin komunitas terus nanti digabung. Jadi saya kalau ngasih itu ke kepala ormas tadi berapa mamanya 200 juta ya udah dibagi-bagi terserah cara baginya. Tapi itu harus Jadi ormasnya tuh nggak liar, walaupun liar tapi dijadiin kayak kamu satu punya gitu. komunitas sendiri, saya komunitas sendiri. Nah, jadi saya sama kamu dapatnya beda apa
saya dapat, ini kan perusahaan lama-lama oleh. Nah, maksudnya dia itu saya itu berkoordinasi siapa yang penanggung jawab, mami saya yang ditunjuk, nanti kamu ngikut saya nih dapatnya segini nih, kita bagi bareng-bareng. Oh, enggak maksudnya kalau gitu rugi dong kalau dibagi bareng-bareng. Hah? Rugi dong kalau dibagi Rugi bareng-bareng, ya dapatnya lebih kecil. Tapi kan gini, dia kan udah dari pusat masuk. Tapi dia kan Pemerintahan, dari pusat pemerintah. pemerintah. Di sisi lain dia ada ormas-ormas ini kan sifatnya nggak legal gitu loh. Ya istilahnya ilegal. Cuma karena kamu punya komunitas ini. Maksudnya kalau kita meeting gubernur itu yang ngomando, si ormas-ormas itu suruh berkoordinasi, karena kan dia setor ke gubernur, setor ke ini, ke ormas yang mungkin seolah-olah dia jaga mesin, jaga apa, lokasi. Tapi kadang-kadang cuma omong doang, tapi maunya duitnya. Ya. Jadi nanti kalau udah ada ini, saya mau bikin suatu susunan organisasi yang kita menamakan hati itu amanah keagungan ilahi, nanti dibikin dibuka, kamu dibuka. Bukannya itu udah ada Pak Bu? Ya api itu maksudnya kan udah, dulu saya dapatnya dari Serangseng, tapi pada pecah sendiri terus ini. Nah, saya kan nggak ngindul ke sana. Karena gini, nanti kamu ditunjuk jadi Firman itu ngelola daerah Ciledug, tapi menjalur gitu loh. Kan biasanya ada yang untuk pengelolaan manajemen sendiri, minimal ya ada untuk kegiatan, juga ada pemasukan untuk pusat gitu loh, untuk kegiatan lagi gitu loh. Banyak kan jalurnya ke situ. Itu di Seng-Seng ada, terus di itu banyak yang udah tingkatnya Firman buka sendiri. Tapi nanti saya nggak bikinin ke itu, ke spiritual, ke situ, kita larinya ke holistik. Nanti biar kita uang donatur apa itu bisa kita olah untuk kebutuhan kita, sebagian untuk misi sosial. Minimal kan kita punya tempat dulu. Tempor ada yang ngasih tanah hibah, kita bangun buat ini. Ada ambil bukunya deh, buku merah. Nah yang itu coba deh. Berat ya bukunya ya? Orang buku saya yang yang buat ini juga tebel segitu. Yang buat apa namanya, belajar buat belajar apa namanya, hipnoterapi, itu bukunya tebel banget. Dedek mau apa, nangis? Apa? Mau apa? Mau tidur. Ini tuh halaman terakhir untuk wajah tuh. Iya. Ini Itu nanti yang ini panggung ya, yang tusuk-tusuk. iya. Ini yang estetika bukan? Iya itu. Estetika ya? Untuk kecantikan, mengencangkan ini bisa kencang. Biasanya berapa jarum tuh? Banyak juga tuh. Itu banyak itu. Ini. Ada sinusitisnya juga tuh. Sinus tuh ada tuh sinus di situ. Iya, di yang situ. bagian hidung ya. Kuduk-kuduk deh. Oh, si ini nggak mau. Oh,
Ini mau lihat Gojek, dodol banget. Lihat Gojek apa? Dia nggak bawa motor kayaknya. Oh, terus kesini nggak? Sini. Oh, tapi ngojek. Iya, dia mau lihat hal itu apa? Dia kayaknya buat di rumahnya. Oh. Kayak dia lagi di luar. Kayak dia lagi bantuin Sifu deh. Siapa sih? Bantuin Sifu Tom yang itu, yang aku guru ini, guru aku puntur. Oh. Ayo bang, buruan bang. 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 Oh, maaf, lapar. Bang. Duduk. Duduk tunggu.